Wis, sampean terusno dzikir sing kula bimbing wau. Mengke sampean niku dibimbing Allah piyambak. Lewat warid yang ditaruh dalam hati sampean untuk mengusir penghalang-penghalang dalam hati sampean yang selama ini beriman terhadap selain Allah. Nanti iman sampean selain Allah itu dibuyarno, akhirnya ganti imannya hanya pada Allah. Akhirnya jenengan mengatakan la maujudan illallah di situ nanti. Mpun kaget bila mana apa yang kusampaikan sistem zikir ini nanti yang kukatakan sebagai kunci babul musyahadah. Jenengan pun kaget karena semua manusia penuh dengan proses-proses dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai golongan thariqah yang sudah didatangkan Allah warid. Tahu warid nih ya men? Dereng semerap warid. Warid iku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk masuk di dalam jagatnya ruhaniyah sampean. Perlu nih ngusir nafsu, ngusir penjajah ruhaniyah yang disebut nafsu. Satu. Dua, warid diperintahkan Allah masuk di dalam jagatnya hati itu untuk membimbing ruhaniyah jenengan iki sowan ing ngersani Gusti Allah. Gusti Allah sing pundi? Nah, kalau di Quran iku laisa kamislihi syai'. Tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu, tidak bisa kau sebut, tidak bisa macam-macam. Tapi iki butuh waktu dangu ngajine petang jam insyaallah. Jenengan siapa? Petang jam. Niki mengke kula paringi tanya jawab, forum tanya jawab. Ya, di sesinya ada sesi 3. Sesi pertama jenengan buka surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang betul-betul ingin bertemu Allah, berarti wusul nggih, maka ada syarat 2 di situ. Pertama, falyamal amalan sholihan, laku suluk tumpaane zikir, yang zikir itu harus menemukan kunci kemusyahadah. Terus dikongkon terus. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Lah ngoten ya. Terusno. Walaupun belum wusul, terusno zikirmu itu. Itu nanti. Pertanyaane, zikir sing pundi? Apa sih pengertiannya zikir itu? Zikron secara lugat adalah ingat. Kalau agak keras titik nggih, masalahnya kalau untuk greges, biasanya kalau ngaji tak keras no sehat melih. Alhamdulillah niku wonten sing mijet niku wau Bapak berarti tak pindoni tak keras ke. Zikir yang manakah yang akan menjadi jawaban? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mana yang menjadikan hati sampean anteng, damai? Sebab kedamaian yang hakiki hanyalah bertemu Allah. Ini nanti yang harus saya sampaikan. Walaupun dulu niku Bapak 76 kula niki mlebet thariqah Nasabandiyah, Kholidiyah,
Toriko sedawa ya menurut kula leboni. Madosi sitok gindil. Mana zikir yang bisa membuka tentang masalah babul musyahadah, pintunya musyahadah, pintunya kewusulan. Larang iki regane, tapi digratis nih Allah. Alhamdulillah. Dulu nggak ada yang berani, mulai saat zaman Sayyidina Ali ketika beliau berdakwah atau dawuh, aku punya 2 karung ilmu. Tatkala yang 1 karungku sampaikan, maka aku akan dipotong leherku. Terjadi toh? Terjadi. Kaum Khawarij itu. Setelah itu Bapak Ibu, para kekasih Allah, para wali Allah ini diselamatkan Allah. Ada yang dibuang ke Indonesia, ada dibuang ke Timur Tengah, macam-macam. Di situ beliau nggak berani menyampaikan zikir ini nanti. Ya, paling mek ngeten, ya golek ono kali kangkung. Kalau sudah ditanya tentang laisa kamisli syai'un, diem. Padahal itu yang harus kita temui. Ya Pak ya, nggak berani untuk menjabarkan ayat tersebut karena pertimbangan fitnah para masyayikh dulu itu seperti itu, nggak berani. Tapi ketika sudah masuk 2014, 2000 berarti 20, tulisannya 2014 kan ngeten Pak. (20 dengan 14). Sampeyan buka surat nopo niku? Surat ke-20 surat nopo? Surat Toha. Ayatnya 14. Allah dawuh ini ada kaitannya dengan sejarah Nabiullah Musa alaihissalam yang diperintahkan Allah uzlah, jenengan kholwat, jenengan suluk, bahasa jenengan, dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat. Butuh waktu 40 hari 40 malam. Nanti pejabat materi sudah selesai, terus beat tanya jawab. Kula mboten beat dzikir jahri dengan siri, bukan. Saya beat dzikir sing kula sebut wau. Napa? Pun semerap? Dereng. Dibuka ning hikam. Ada dzikir jahri, dzikir jali, ada dzikir khafi, ada dzikir hakiki. Hakiki ini. Kalau kita ngacu di dalam Al-Qur'anul Qadim ayat 256 surat Al-Baqarah, itu yang disebut zikir sirul asrar. Dan atau di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 atau 78 itu munculnya az-zikru bisiril asrar. Itulah zikir hakiki. Pun nanti kepanggih dereng, nek dereng nglampahi lah gitu otomatis. Ya nopo awak desa numpak sepeda motor durung duwe sepeda motor. Gurangen-angen. Ya Allah ya Rob, sepeda motor ya Allah. Lah ngoten ta? Baru nek sepeda motor teko, latihan sepedaan, baru sepedaan motor. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi sampean ojo kemelinti. Tahu kemelinti? Janji dulu. Nek sampean wani njaga gak kemelinti, kula paringke. Tahu kemelinti ta? Kemelinti niku rumangsa luwih apik katimbang liyane. Ini kemelinti nek cara bahasa Mojokerto.
Wahai orang-orang yang sudah hatinya mendapatkan warid dari Allah, jangan kau maido orang yang masih wirid, orang yang masih di wilayah zikir, jangan. Karena itu prosesnya ada di situ. Syariah, thariqah, hakikat dan makrifat. Diproses sendiri kita oleh Allah. Diproses. Begitu juga kalau sudah mendapatkan warid. Lah, warid itu datang karena jenengan istiqomah ing dalam berzikir. Karin delok zikir yang bagaimana? Kalau zikir sampean ikut zikir khafi, mongko masuklah sampean waridnya di dalam alam mukasyafah. Pun nggih, kula tulis nggih. Pokoknya enak lah ngaji ambek kula niku. Ya tak tulis sampean mboten pulpen mboten. Waduh iki. Wis dicatet ning nganti mawon ya. Sik ta iki prosesi derek. Kita dikenalkan Allah di dalam Al-Quran tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, itu di syariat. Akhirnya disebutlah zikir jahri, ya, diucapkan di lisan, yang artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Oke, syariati. Thariqah masuk la ilaha illallah. Munculnya adalah zikir sirri, ada yang mengatakan khafi atau ismuddad. Terserah sami mawon, gak usah kegeran. Sing ngomong jahri apa sirri, si B khafi, terus si C ismuddad. Oh, udah gak usah gegeran, mbok ngarakno gak tutuk-tutuk kok. Di dalam thariqah manapun yang muktabarah gak usah gegeran. Semua itu jalan, dan jalan thariqah itu untuk menuju dan bertemu Allah. Nek gegeran terus gara-gara siji merek ya gak tutuk-tutuk sama. Akhirnya menimbulkan hasud nanti, ya, hasud. Pinter nafsu iku mlebu nang guru dihasud. Wis. Nanti udan namri. Dereng nggih. Dereng. Bon. Khafi. Niki cara prakteknya di dalam thariqah ABC macam-macam. Ada yang lewat napas Allah diucapkan di dalam hati. Silahkan. Semua itu proses kita masing-masing. Kula mulai tahun 76, Pak. Zikir niki. Di thariqah Nasabandiyah. Langsung di beat Abah sendiri ketika saat saya ibtidak kelas 4. Udah berapa puluh tahun. Tanya tentang kunci nggak boleh. Alasannya apa? Sederhana. Birriyadati wal azkar. Kata ayahanda, kuwi cek gelem rekoso tur gelem terus menerus berzikir siri niki. Mohon maaf, dulu iku kula pernah awak kula niku kuru kaya nika lho, Datuk Maringgi. Tahu Datuk Maringgi? Lah piye, Pak? Kula ajenge ngunjuk kopine ngucap Allah. Mboten sida. Ajenge melampang itu ketemu semut-semute zikir. Pun mboten saged kula ni obah. Mboten saged obah. Sampai sedawa ya makhluk tubuh-tumbuhan ini bertasbih dan berzikir. Kula tambah pusing. Bah, kula niki piye kaya ngene iki? Mboten wis ta nganu to.
wis manuto iku Gusti Allah sendiri yang membimbing. Ning ora dituturno kuncine ngoten lho. Kunci ke babul musyahadah enggak dituturno karena alasannya birriyadati wal azkar. Siji ning kok ben gak ono fitnah. Ngoten. Nggih, manut mawon. Pun wis kula mboten ngomong sejarah wis. Ngomong bicara tentang pelajaran kita. Makanya saya rawuh di sini, dirawuhkan Allah di sini, menawi apabila bisa diterima alhamdulillah, bila mboten nopo estu. Sebab Allah katakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Al-Baqarah 256. Ingatlah, ini ajaran walaupun sebagai kunci kemusyahadah itu enggak ada paksaan bagi siapapun. Silakan sing purun, silakan sing boten purun. Jadi enggak boleh disalahni. Karena proses kita masing-masing. Kalau jenengan terus berzikir, tatkala zikirnya itu dihua, maka warid sampai iku akan membimbing warid ya masuk di dalam alam muka syafah atau makom muka syafah. Pun alam makom mawon, masalah di dalam makom muka syafah niku wonten pirang-pirang alam, malakut, jabarut, lahut dan sebagainya. Apa alam mukasyafah itu? Alam di mana ruhaniyah sampean iki dibukakan sir Allah tentang ghaib makhluk, termasuk bertemu para malaikat, bertemu jin, bertemu iblis, bertemu para kekasih Allah, malakut, jabarut, lahut, bahkan sampai ditemukan Allah di dalam satu alam yang disebut alam barzah, alam neraka, alam surga. Aku takok, tujuan sampean kali kula Solo iku ketemu Allah, ingin ketemu Allah apa kepingin ketemu makhluk? Allah dah sepakat. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita berzikir sir, itu endingnya kita akan masuk di dalam alam mukasyafah dan kita ahli kasyaf. Nyun sewu. Termasuk di dalamnya ahli kasyaf itu penuh karomah, Pak. Jenengan rawuh. Apa yang menjadi unek-unek sampean yang mau sampean haturkan kepada si ahli kasyaf? Sudah tahu. Jadi sebelum jenengan mengutarakan maksudnya sudah dijawab. Ya sing sabar, nek bojomu ngaplokan. Padahal arepe matur mari dikaplok bojone. Kaget to jenengan? Loh, Mbah Yai kok ero? Akhirnya sampean gawe kesimpulan, oh wali bae. Lah ngoten nggih. Lho kok dhisik. Tentang wali cirinya bagaimana nih Al-Qur'an? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak sedikit pun menyentuh di dalam jalur makom mukasyafah, enggak. Di dalam makom mukasyafah ada karomah yang namanya toyul ardi. Tahu toyul ardi? Ngelempit bumi. Jadi Mojokerto, Boyolali, Gersak Jangkah. Gak butuh kendaraan, ini mboten butuh. Mak plek niku kasyafah. Kasyaf. Bahkan Allah memberikan kasyaf terhadap seseorang yang dikehendaki akan tahu apa yang akan terjadi. Niku masih kasyaf loh Pak, hati-hati. Hati-hati. Lah, zikir
Sir niku akan menarik ruhaniyah kita di dalam alam mukasyafah. Alam kan ada 3. Mukhadoroh niki alam kasunyatan jenengan alam kasar niki gitu. Mukasyafah kebukai makhluk gaib, tinggal 1 alam musyahadah. Kebukai yang tadinya Allah itu gaib buat Anda alias gaib tidak tahu, belum bertemu, akhirnya Allah itu nyata. La ilaha illallah al malikul hakul mubin. Jenengan iki bundelane kari bagaimana caranya kunci kula wusul. Wis tak kei waktu mung 40 dina tok. 40 dina tok. Seperti beliau Nabi Musa alaihi salam. Sampai jangan berdakwah, jangan berdaulat, yo nek nabi rasul isok langsung lawak dewe mantan pendosa. Banget nggih. Allah bagaimana? Antara Allah dulu dengan Allah sekarang sama ndak? Sama toh? Sejak kapan Anda membatasi kekuasaan Allah? In aroda syai'an ayyakula lahu. Sampai ojo pesimis walaupun nasab kita itu nasabe turunane begenggek. Mohon maaf nggih. Kalau dikit terang-terangan mawon. Ojo pesimis. Sebab Allah itu di dalam Al-Qur'an terkait masalah kewusulan, terkait masalah perjalanan menuju dan bertemu Allah itu tidak sama sekali bicara nasab atau dzurriyyah. Subhanalladzi asra bi 'abdi isim nakirah umum, hamba. Jenengan hamba bukan? Nabi Musa hamba bukan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba bukan? Nah, sampai ditegasno Allah dalam surat Al-Kahfi, Rasulullah disuruh untuk berkata terhadap para umat, kul innama ana basyarum mithlukum. Muhammad katakan apa yang dikatakan oleh beliau atas perintah Allah, innama ana iki Rasulullah, sesungguhnya saya iku basyarun, manusia, mithlukum, sama dengan dirimu. Apa pengertiannya? Makhluk syahidnya ayat itu gini Pak, Rasulullah tidak pernah berfatwa pada saat itu terhadap umatnya, sahabatnya untuk menyembah Rasul, enggak, untuk memuji terhadap Rasul, tidak pernah. Kan jelas sudah. Alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung dateng lah. Jelas? Artinya ruhaniyah kita itu Pak, ojo nyembah makhluk, ojo mujo makhluk, mujo mung Gusti Allah. Kalau secara jasmani loh ya, taklim kita, taklim muta'alim kita nggak apa-apa, wajib terhadap guru, terhadap masyayikh kita, tapi sebatas jasmani. Tapi ruhani harus tetap pada Allah. Inilah kesempurnaan keislaman kita. Udkhulu fisilmi kafah, Al-Baqarah 208. Masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Syariat yoyo, thariqah yoyo, hakikat yoyo, nuju makrifat. Wis, nek wis nuju makrifat, sedo gak apa-apa. Tahu sedo? Isdet, silahkan. Zaman sik guyang-guyu, sik mau sih an. Aku yakin sik mau, karena belum tahu kunci nanti. Lihat surat Az-Zumar ayat 54. Ayo sing di Google dibuka. Az-Zumar 54. Bagaimana Allah mengancam kita ketika saat di dunia kita tidak lekas berthariqah.
berhakikat sampai bermakrifat. Dibuka, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Lekaslah kau kembali kepada Allah untuk bertemu. Dengan begitu wa aslimu lahu, kau akan bisa tawakal, pasrah diri dengan sempurna kepada Allah. Hal ini lakukan min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Paham? Kalau ini tidak kau lakukan sampai kita akhir hayat, hatta idza apa? Ja'athum as-sa'ah bagdatan, maka apa yang terjadi? Sumalatun sorun, ruhaniyah kita tidak akan pernah ditolong oleh Allah untuk kembali bertemu Allah. Wa inna ilaihi rajiun, mandek. Kalau jasmani ditolong dulur dari tanah kembali ke tanah, tapi ruhani dari Allah kembali ke Allah nggak bisa, terhalang oleh sesuatu. Apa yang menghalangi Pak Fa'yu? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawat. Wis angen-angen. Makanya kalau takok, sisa umur kita tinggal berapa, Bos? Nggak ada yang tahu, kecuali mereka yang ada di kasyaf. Tahu, sok jam-jam ini, dino iki, tahun iki, bulan iki, aku mati. Iku sing ahli kasyaf. Tapi itu bukan tujuan jenengan. Tujuan jenengan adalah untuk masuk bertemu di alam musyahadah terhadap Allah. Wis, kasyaf iku gak usah sampean goleki, gak usah. Kesawen. Ya nek umure nutut, nek gak nutut. Di situ Allah katakan, jikalau kembalimu kau menunggu hari kematian, baru kembali ke aku, kata Allah, wa inna ilaihi rajiun, summalatun sorun, tidak akan pernah ditolong Allah. Artinya mafhum mukhalafah ayat ini adalah siapa yang sudah kembali bertemu Allah walaupun 1 menit, walaupun di makom musyahadah, la nafi di dalam ayat itu tidak ada. Di situ kan terakhir ayat kan ada gini, Pak. Summa la tun sorun. Mereka yang kembali menunggu kematian tidak akan pernah ditolong Allah. Naudzubillah min dzalik. Tapi ketika Anda kembali, Anda lewat sudah masuk thariqah, zikir sir, terus dibukakan berikutnya nanti. Nah, akhirnya sampai bisa bertemu kembali kepada Allah. La nafi niki dicorek. Kemudian tunsorun, jenengan iki ditolong Allah. Lah nek niku Gus, kula pun ngamalno zikir sing sampean sebut tapi belum ketemu Allah terus nuju mati, ya napa? Iki pitakon nggih. Ngene, Pak. Ana wong sing ngrepotno Allah, ana sing ndak. Wong sing gak ngrepotno Allah budal dhewe. Kalbargi kata Rasulullah seperti kilat. Sing ngrepotno Allah iku dijemput Gusti, dibimbing Allah dhewe. Aku takok, jenengan pengen ngrepotno Allah mboten? Padahal bendino jenengan kali kula dilayani Allah. Ambekane gak ditokne Allah, dikeluarkan Allah, saged keluar sendiri? Darah mengalir apabila tidak dialirkan Allah, nggak bisa ngalir sendiri. Jenengan songko omah tekan kini dari rumah sampai di sini, manakala tidak diperjalankan Allah sampai berangkat sendiri ke sini, bisa mboten? Aku takok saiki, jenengan mang elengah nek sing nglakokno jenengan iku Allah ning awak sampean, kok meneng? Mang kompak saiki kok meneng? Dereng mboten eling. Lah ngoten ta? Apa sebab? Jawabannya cuma sederhana.
karena jenengan mungkin kula husnudzon mawon, yes muga-muga jenengan pun nggawa kuncinya zikir ini. Nek durung ya tak omongke. Mpun apa dereng? Pun ngagem kuncine kemusyahadah zikir nang Allah dereng? Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ingatlah, mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil apapun bisanya bergerak, hanya Allah yang menggerak. Lah Allahnya di mana? Al-Hadid ayat 3 Allah katakan huwal awwal wal akhiru wadz-dzahiru wal, dialah yang di awal dan di akhir, dan dialah yang di dalam dan di luar diri Anda. Loh kok gak roh aku kuncine mergae durung digawa, sampean mlebu gedhong gak digawani kunci, tahu isi gedhong? Mboten tahu. Saya sering diundang Jatman, kumpulan Thariqah Mutakbaroh di wilayah Jawa Timur, Kediri, Madiun, Jember, hanya ini. Estu. Kula nggih sanjang, saya nggih berkata, nek kersa monggo diagem, diamalke, nek ora ya ora. Lah ngageme tidak harus meninggalkan kebiasaan zikir sampean zikir sir itu ndak. Kula angsal tangklet jenengan sedina suwengi dikongkon zikir sir iku pirang ewu? Hah? Huwailah, hu Allah dalam hati bukan la ilaha illallah. Mboten sing ning ati, ning jero ati mboten ning lesan. Allah niki lho. Berapa ribu? Satu hari satu malam. Sembarang nggih. Enak sampean kula 20.000. Waktu zaman dulu 20.000. Jadi mboten kok bermangan. Artinya mangan iku tetap harus berzikir. Abah kula biyen iku wis kejam. Kurang 5 nanti disambok kali njalin. Insyaallah. Itu pendidikan dulu Pak ya. Kalau pendidikan sekarang mboten asal nyambok-nyambok niku mboten asal. Kena undang-undang perlindungan anak nggak boleh ya. Pun. Terus zikir yang ketiga adalah lagi pun sampean gecoki. Sampean buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Kalau enggak 87 78, saya lupa. Allah didik kita lewat Rasulullah terkait masalah zikir hakiki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal. Ini terjadi terhadap Nabi sinten? Yunus. Nabi Yunus iku diuntal iwak nun. Suwene ulama khilaf. Iwake yo gedene sak pira yo ulama khilaf. Wis sing penting iwake gedhe tur suwe. Artine iku jenengan dikengken kholwat. Dikengken suluk terus menerus. Kalau kita bicara anta, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali engkau. Anta, gak pun dekat toh? Dekat. Mukhotabnya anta, dekat sudah. Daripada huwa, mohon maaf. Tapi sampean gak oleh ngelokno wong tasik wonten huwa lho ya. Proses, semuanya ada proses. Huwa iku proses kita dia. Allah yang pertama tadi la ilaha illallah masih nama. Huwa dia. Berarti dia kita diajarkan sifat-sifat. Kita mengatakan dia karena kita sudah dididik tentang sifat-sifat. Anta lewis di depan pun. Allah itu
wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid. Allah iku wa nahnu aku lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Pundi Pak urat nadi? Kok Allah itu lebih dekat? Sampean ojo menggunakan ainul basariyah ini, mata dohir, tapi harus memakai ainul basirah, mata hati. Orang Jawa matanya ruh. Terus bagaimana caranya? Ini yang perlu kami sampaikan. Lah di dalam dzikir la ilaha illa anta mengeluarkan rekomendasi yang disebut sirrul asror. Kalau ini hikam hakiki. Dzikir hakiki. Keliru Pak. Dzikir hakiki. Apakah harus dibunyikan la ilaha illa anta? Enggak. Zikir itu di dalam telenge ati, tahu teleng? Oke. Di dalam hati ada hati lagi. Iku sing kula sebut teleng. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya kalau berkata masalah segumpal daging, bila mana itu rusak maka rusak semuanya. Jikalau itu baik, baik semua. Maksudnya segumpal daging itu adalah kolbun, hati. Tapi bukan hati seperti hatinya PT, hatinya ayam, hati bukan. Ternyata dijawab al-qalbu ay ar-ruh. Ini manusia ada dua, jasmani dan rohani. Unsurnya ada di situ. Maksudnya zikir itu tidak jenengan ucap la ilaha illa anta, bukan. Baik secara lesan maupun hati tidak diucap, diem. Di dalam sirul asrar itu ada 3 pintu Bapak. Su'aul basyirah, yang kedua ainul basirah, yang ketiga hakul basyirah. Iki basa Qur'ane, basa kitabe ngoten. Apa harus diucapkan su'aul basirah? Tidak. Terus maksudnya bagaimana diem Anda itu? Su'aul basirah itu adalah nur cahaya iman, bahwasanya apa yang muncul dalam dirimu atau makhluk di luar dirimu itu tidak datangnya dari kita. Semua itu dari Allah. Buktinya la haula wala quwata illa billah. Sifat sesungguhnya kita sebagai makhluk tidak punya daya upaya apapun, kehendak, kudrat, iradah apapun nggak ada, nggak punya. Wala quwata, dan kekuatan untuk bernafas, kekuatan untuk melihat, mendengar, apapun yang terjadi pada diri hamba ini sifatnya la haula wala quwata. Lah kok muncul gerakan, muncul itu datangnya illa bil. Kabeh iku iso maca tapi prakteke ora ono. Karena apa? Jenengan boten melakukan dzikir sirul asror. Di tahap pertama su'aul basyirah, merasakan, mengimani apa yang terjadi pada diri jenengan, semua itu Allah yang melaku. Sing gerakno sampean kali kula sebagai makhluk semua alam, mulai jagat etan sampai jagat kulon,
walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau bertempat, dimanapun kau melakukan, semua itu di depanmu ada wajah Allah. Enggak sih durung nonton wajahe, saiki ngimani dhisik. Nyun sewu, kok ora ning Allah ning awak sampean, njaba sampean, gak mungkin bisa sampai di sini. Gak mungkin kita akan bisa bertemu, nggak mungkin. Rasa iman di dalam hati yang seperti ini jatuh di wilayah inilah banyak manusia yang lalai. Kalau bicara kita dengan lesan la haula wala quwata illa billah, semua bisa, tapi untuk praktek sesungguhnya ayat itu jarang yang mau, kecuali ini mereka sudah mengauratkan, mewiridkan zikir sirul asrar, yang zikir itu tidak ada putusnya. Buka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26 bagaimana Rasulullah ketika saat berzikir tersebut. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore sampai pagi lagi beliau ruhaniyahnya selalu berzikir mengingat dateng Gusti. Ingat iku dari bahasa segi lugat eling, secara istilah ingat, menyadari, sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi itu datangnya dari Allah. Caranya ya nopo? Ketika sampai melantungkan dzikir sir atau dzikir jahri, sertakan sirul asrar di pintu pertama. Jenengan contoh niki. Ketika dzikir la ilaha illallah nafi isbat, jenengan iki bisa membaca itu kalau tidak ada Allah dalam diri jenengan, bisakah lesan ini berzikir? Enggak bisa. Artinya ketika kita berzikir jahri, sertakanlah sirul asrarnya, hanya karena Allah lah semua ini terjadi. Lagi naik dzikir siri, begitu di dalam hati sampai keluar masuk hu Allah, sampai sertakan sirul asrar. Apa? Iman, rasa yang mengeluarkan napas keluar masuk itu ya Allah sing ndi. Nanti sampean dibimbing dhewe. Sing penting sampean iku sudah jatuh di su'aul basyirah, merasakan, mengimani hati ini hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang memperjalankan, hanya Allah yang menggerakkan apapun. Kalau ini sudah dianggap cukup oleh Allah, maka warid diturunkan di dalam hatimu untuk mengusir penjajahnya ruh, yaitu nafsu. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bis. Nafsu iku ngejak lali nang Allah. Warid mengusir nafsu di dalam dirimu yang ngajak melalaikan Allah. Dengan sendirinya warid itu nanti akan bekerja sesuai dengan apa perintah Allah. Setelah nafsu itu hengkang dari jagatnya ruhaniyah sampean, maka disitulah ainul basyirah, cahaya makrifat dijatuhkan di dalam hatimu. Akhir dong di dalam laisa kamislihi syai'un. Sampeyan gak kena bayang Gusti Allah gede dawuh ora jenggote ngono piye? Ora kena ngono kuwi. Paling tidak ati sampean iman, subhanalladzi zat hidup dalam dirimu itu yang memperjalankannya. Udah, nanti Allah sendiri yang meletakkan panjenengan itu di makom musyahadah. Kalau sudah jatuh di ainul basyirah, maka inilah Bapak Ibu makrifat. Makrifat terbagi tiga. Golongannya musyahadatul fana, wa kamil, wa baqo. Ada tiga di sini. Mahfud dengan maksum.
Pun itu ainul basirah. Lah sing mesti nek pun dumugi ainul basirah, melihat, bertemu, otomatis hakul basirah, menyatakan. Laksana gini Pak, nyun sewu nggih, mohon maaf. Niki korean ya, tak logika ning ini. Korean ini lamuno tak tutup, jenengan gak ketinggal toh? Boten, sami. Sampeyan tak kandhani. Pak Bu, sing ketutup iku korean. Ini ada golongan dua. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadz-dzalalah. Wis tak tutup ku peluk. Pun. Ya. Satu golongan yang mau menerima hidayah, satu tidak mau. Ketika saat jenengan diperintahkan ning thariqah, ada yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak mau. Karena sibuk dengan urusan-urusan dunia, nggak mau berzikir. Kalau sudah di thariqah, mudah, Anda pasti akan menerima zikir berikutnya sebagai kunci, karena ini yang menjadi tujuan sampean yang sampean cari selama ini. Laksana su'aul basyirah itu jenengan sudah saya kasih tahu Pak Bu lewat surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu gak ada Bu Pak, ning jero sampean yang jobo sampean mulai kepanasan jongor ayo. Ya apa iki diterus nih mboten? Apa tak simpel mawon? Disimpel mawon ah. Wis simpel mawon, mesake nggih ngapunten. Iya nek sing nggon adem kene penak. Lah sing kados koyo ngoten niku ngeten-ngeten. Ngapunten Pak nggih ingkang kuwadah, meni wis gak ketemu ae kok ngene. Pun Allah wujudnya sudah sampean kasih tahu bahwasanya Allah itu di dalam dan di luar. Sifatnya Allah kita sudah dididik. Sifat sifat 20 itu yang terbagi menjadi 4, ya tah? Sifat wujud ada di sifat nafsiyah Allah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Oke, seret tak kandani. Bu, Pak, Gusti Allah itu ono awak sampean yo ning jaba sampean. Dengan itulah semua dunia ini bisa bergerak. Wis. Oke. Sampai ada di la ilaha illa anta, sudah merasa bahwasanya itu dekat. Kata Rasulullah tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah menghadap, seakan-akan itu kau bisa melihat Allah. Anta, seakan-akan. Anta, yo ada ana bulian, masih ada jarak. Belum dikatakan makrifat. Ketika saat di su'aul basyirah sudah iman. Kalau di dalam goblok itu ada korean, sudah iman, percaya, tapi belum tahu nyatanya wujudnya korean. Akhirnya seiring berjalannya jenengan dzikir su'aul basirah, Allah akan menarik jenengan di pintu kedua, yaitu ainul basirah, bertemu Allah atau melihat Allah ning sarate. Iki kudu ngalih dhisik. Nyata mboten? Niki napa? Kira-kira kula ngomong, Bu, bukan korek ini onde-onde. Percaya? Mboten, karena sampean sudah hakul basirah. Sudah iman sampean, sudah ihsan, sudah makrifat Allah. Maka ketika saat sampean ditipu nafsu, nyun sewu, sepedaan motor, ada mobil nabrak, sampean ditipu nafsu, sing nobro iku makhluk, gak percaya. Jelas sing nobro Allah. Saged muring-muring ngeten iki? Mboten saged. Karena sampean sudah makrifat, tidak melihat makhluknya yang berperan,
tapi melihat Allah sesungguhnya yang menjadikan makhluk itu bisa bergerak, bisa menabrak. Akhirnya ya nopo, mboten totalan Pak, mesti ngene, jenengan mboten napa-napa, mboten. Padahal sampean parah, jenengan mboten napa-napa pun, karena melihat Allah lewat ujian musibah. Jare wong iku, Pak, njok genti pinton, pun mboten kersane, wong sing nubruk kula niku Allah. Kira-kira gak gegeran ngeten iki. Geger. Itu di dalam hati. Orang ini mesti heran. Lah iya, wong ketobrak sikile dingklang. Pak tak tambakno gak gelem. Wong gendeng bae. Ngoten nggih. Padahal sing gendeng ya kuwi. Nyapa Gusti Allah nyoto hakul mubin kok ya ora ngerti. Ya wis titik jawabane wonten mriku. Ya gak krasa dulur nek ngaji ngene 4 jam. Moro-moro remak ngono ae. Nggih. Nggih, kula niku paling ngaji paling sedikit iku 1 jam. Paling sedikit. Kecuali nek ngantenan kula taker 10 menit ngoten tok. Sakno kemantene selok kelon. Kemanten anyar iki lho, selok kelon. Wis tak mirim mawon. Pun. Kalau sudah hakul basirah maka dijawablah di dalam surat Toha ayat 14. Buka. Innani anallah la ilaha illa ana. Surat At-Toha, surat Toha ada. Surat Al-Anbiya 25 ada. Anbiya 25 memberikan penegasan bahwasanya Rasulullah tidak akan dijadikan Allah sebagai utusan yang terakhir manakala dia tidak mau menyampaikan maksud dan mendidik maksud tauhid la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hei Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelum kau termasuk dirimu kecuali harus mengemban amanah menyampaikan maksud la ilaha illa ana. Itu loh makrifat. Jadi yang muncul innani anallah dalam dirimu itu bukan dirimu, karena dirimu sudah tiada, kopiai sudah nggak ada. Inilah yang menutup dirimu duniawiyah makhluk-makhluk itu, sehingga dirimu ainul basirah mata hati itu tidak bisa memandang Allah, memandang kubluk. Sami terhijabi ati kula ambek wong sinubru makhluk, akhirnya gak iso melihat Allah. Itu caranya. Bagaimana untuk menghilangkan hijab tutup di dalam hati sampean? Gempuren ruhaniyahmu dengan dzikir sirul asrar, didorong dengan dzikir sir atau dzikir jahri. Paham? Wis mboten kata-kata. Ini kurang lega ya. Ya mengke disambung maneh. Mesake sing panas lho. Aku juga bisa merasakan kau panas sih. Ngapunten nggih. Estu. Pun adakah dalilnya? Hujjah tentang masalah pertemuan terhadap Allah. Dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Pena Al-Kahfi 110. Dua syarat jenengan ini untuk bisa bertemu Allah, wallahi billahi bisa. Walaupun jenengan diantara kita keturunannya begal, ahli maksiat, ahli pendosa, saged ojo pesimis. Barang siapa wa man kana yarju liqa rabbi, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, hei wong Islam Allah, maka pertama fal ya'mal amalan sholihan. Ini penting Bu, catat Bu. Amalan sholihan. Fal ya'mal amalan sholihan. Jatuhnya amalan sholihan di mana? Ruhaniyah. Ruhaniyah
yang dikatakan amalan solihan, melakukan perbuatan yang bagus ketika ruhaniyah iki berzikir. Nek amalan solihan yang jasmaniyah jenengan iki jasmaniyah salat, zakat, poso, haji, laku-laku kang becik itu amalan solihah jasmani, sudah ditata di dalam hukum syariah, thariqah, di dalam rohaniyah ditata Rasulullah di dalam hukum hakikat. Ada mana? Surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin bertemu Allah, jikalau kau ingin cintamu diterima oleh Allah, ikuti Muhammad. Akhirnya Rasulullah dawuh, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti yang bagaimana? Jenengan harus sempurnakan Islam kita, syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Inilah Rasulullah. Kalau mau mengikuti Rasulullah teladannya seperti ini, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Walaupun jenengan pendosa nyun sewu bandawi no sobone lokalisasi, luput lokalisasi, lepas lokalisasi nyun sewu ngutili barangi tonggo wih nyawa long wis pendosa toh molimo hai nek gak ngunu adang gak mateng-mateng dadu niki lho Pak, dibuka ditutup, dibuka ditutup, iku wong adang gak mateng. Bagaimana dosa-dosa saya ketika saat sebelumnya itu wa yaghfir lakum dzunubakum, di sepuro Pak Bu. Jangankan dosa itu, dosanya rohaniyah, hati menyekutukan Allah dengan sesuatu, itu pun alhamdulillah. Nek mau jenengan ngikuti Kanjeng sing akeh iku ngikuti syariate tok thariqah hakikate enggak mau. Gitu? Kebanyakan umat manusia, khususnya umat Islam seperti itu. Laku jasmani tok sing ditiru, tapi laku rohani, ingat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Anda tidak akan bisa melakukan sholat seperti apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu khashi'in, khusyuk, manakala Anda belum memegang sirul asrar. Ketika Anda berdiri takbiratul ihram, lewat doa iftitah sudah disindir, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras, sesungguhnya ku hadapkan wajah rohku kepada wajah Allah, yaitu lilladzi fataras, zat yang menguasai jagat langit dan bumi. Allahu akbar, sing kathah iku wedhus mlebu, sapi mlebu. Lho nggih, iki fakta. Ibu-ibu subuh masak nyun sewu untuk kanggo pake budal kerja, mohon maaf iwak dendeng mari digoreng subuh, duduk Allahu akbar. Wis niki lali gak ditutup, repot jamaah. Allahu akbar, meong, jelas eling iwak den, iya durung tak tutupi. Wah panter wis. Allah ya karim, pertanyaan saya, kapan karakter ruhaniyah tabiat ini dan berhenti seperti itu? Sebab miturut surat Al-Baqarah ayat 238, Al-Baqarah 238, wajib hukumi sholat iku khusyuk. Khusyuk iku bertemu Allah. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Nek panas gak apa-apa, ngelumpuki kene ngrewel gak apa-apa. Ditumpuk-tumpuk mboten napa-napa. Kita tidak akan bisa sholat seperti Kanjeng Nabi khusyuk manakala kita belum makrifat pada Allah. Ingat,
ada ayat yang sangat menakutkan. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa mata ruhnya itu masih buta pada Allah ketika saat di dunia, kemudian menjelang mati, maka di akhirat pun juga buta. Naudzubillahi min. Untung sampai niku diayahi Mbah Yai nanggone thariqah lan dididik ngelmu hakikate. Estu Bu, sampean lihat di luar kono rawame urusan donya sing dibahas. Apa maneh politikus iku? Apa Bu? Politikus. Kowe geran partai saiki royok-royokan apa maneh mau masa 2004 nih 2024 masa kampanye, masa pilihan. Wah, kowe geran golek masa. Engko nek wis dadi ditinggal amen. Iya, ya iku nasib kita, Pak. Nek ana montor mogok kita dikongkon nyurung, nek wis mlaku gak mungkin sampe dikongkon numpak. Tinggal dadah. Wis ngeten. Wis gak usah. Nek menurut kula mempertimbangkan sisa umur kita tinggal berapa tidak tahu. Wis ayo sibuk ae untuk berzikir bertemu Allah, sebab kematian iku gak tekone sak wayah. Wis iku ae disibukno sambil masa hatine zikir. Sapa ya sing dadekno iso ulek-ulek iki? Mesti ati sampean iku mengeroso nang Allah. Takbiratul ihram wis rasakno sing ngedekno awakmu sapa. Allah itu ada di dalam dan di luar dirimu, itulah yang bisa menjadikan kau berdiri rukuk sujud lungguh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika berdiri, jadikanlah berdirimu ingat pada Allah. Maksudnya ingat, sadar hati ini dengan bentuk merasakan, meyakini yang mendirikan kita adalah Allah. Merukukkan, mensujudkan, mendudukkan, membaringkan, itu semuanya Allah. Sibukkan hatimu untuk bicara itu daripada ngomong masalah bisa. Nek mau, nek gak mau mboten napa-napa. Pun paham nggih zikir sirrul asrar? Oke, niki kula beatno. Apa beat iku pengertiane di hakikat? Bukan menalkin, bukan menjanji, tapi menyambung talinya ruh sampai datang Allah yang diputus oleh nafsu, akhirnya kita lalai pada Allah. Lewat apa nafsu memutus tali itu? Sebetulnya jenengan itu mulai sejak bayi ku wis duwe niki. Sudah. Arek bayi kecil belum balik iku makrifat terus rohaniahnya. Iya. Daripada kita-kita ini mantan pendosa. Rohaniah bukan jasmania. Jadi yang dikatakan fitrah, kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ruhaniahnya itu belum tercampur kesenangan dunia. Kita sudah kecampur. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Lah. Jadi kudu ngono prosese. Ya aja dilokno. Proses kita ya seperti itu dulu. Ya sekarang bagaimana kita sebelum wa inna ilahi rojiun secara syar'i, secara hakiki kita sudah kembali dan bertemu Allah. Siapa yang menyambungkan? Allah. Bukan saya. Lewat mana Allah menyambungkan? Sakit kula gosok niki? Boleh nggih? Niki intine masalahnya.
Nyambungkannya itu lewat syahadat ini. Asyhadu perilakunya siapa? Ruh, jangan jasad. Yang diucapkan jasad itu karena sinarnya dari ruh. Saya bersaksi, saya melihat ketika nanti lesan sampai mengucap asyhadu. Saya bersaksi, saya melihat, saya mengimani tidak ada Tuhan selain. Jadi asyhadu sampean iki harus bisa sampai di sini. Nek lesan gampang, asyhadu alla ilaha illallah lah. Ruhaniyah sampean iki kudu taline disambung. Mana taline? Sirul asrar dulur. Di Su'aul Basyirah ada rasa iman yang membaiat sampean itu hakikatnya adalah Allah yang bukan mukhlason makhluk. Gak percaya kalau tidak ada Allah dalam diriku bisa kula nyahadatke? Jadi tak jaluk sampean iman ketika nanti asyhadu ke ilallah ada rasa iman yang menyambung talinya ruh pada Allah itu Allah sendiri. Ini loh Pak Bu, laisa kami slayun. Ini loh. Ini loh. Jangan ngomong hawa, udara, keliru. Inna laisa kamislihi sayun. Dan ini juga di dalam Anda. Dan ini nggak bisa dihijabi, nggak bisa dibatasi. Sing dihijabi iku rohaniyah kita. Dengan masih wallah perkara selain Allah. Akhirnya munculnya iman terhadap selain Allah. Pun. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad, mohon maaf, secara syar'i, secara syariat dan thariqat wajib yang dimaksud Muhammad itu adalah Ibnu Abdillah zaman kenabian dulu, la nabiyya ba'da, wajib ya. Tetapi biar persaksianmu itu benar, dikatakan benar, yang menyaksikan harus tahu dan bertemu terhadap siapa yang disaksikan. Contoh Allah tadi berarti nanti alladzi asra bi 'abdihil lail, dialah maha suci hidup zat yang memperjalankan dirimu. Terus tak kira ya ini loh. Kak wani Pak, dulu sebelum 2014 kalau wani 2014 ini 2000 surat Toha 14 ayat innani anallah la ilaha illa ana, itu murni tauhid la ilaha illa ana harus disampaikan. Hakikat sudah digelar. Wis gak ono tebeng aling-aling. Para kiai-kiai mas saya dulu memang ditutup-tutupi, khawatir fitnah. Sekarang sudah sampai pada tahun ini, maka digelar. Mendelok ning YouTube mau macam-macam. Podo wani kabeh sudah. Karena wis zamannya, nggih. Muhammad, hakikat Muhammad itu makhluk. Tadi saya katakan surat Al-Kahfi, Rasulullah berkata, aku iku podo mbek awakmu, podo manusia makhluk. Artinya Muhammad adalah diri jenengan, makhluk ini gak lanang gak perempuan, gak laki gak perempuan, itu coro hakikat disebut Muhammad. Si pun protes disik sampean ya. Mengapa dikatakan Muhammad secara hakikat? Karena makhluk. Dan saya bersaksi sesungguhnya makhluk jenengan itu bisanya ke sini karena Rasulullah diperintah Allah. Jenengan sholat bisanya sholat karena digerakkan Allah. Itu iman sampean kudu di situ. Status makhluk ikut sebagai utusan. Secara hakikat loh Pak, bukan secara syariat. Kalau secara syariat disebut Rasulullah, ya terakhir baginda nabiku lah nabi ba'da setelahnya. Secara hakikat biar sampean iku ketemu nyawang bener sopo sing sampean saksekno Muhammad itu. Paham nggih? Artine
Pertama jenengan kudu yakin ono keyakinan dalam hati sing beat itu sing nyambungke itu adalah Allah. Terus jasad sampai niku dibeat karena diperintah Allah. Pun paham? Monggo kita wasilah dulu ya. Bapak Ibu, sehabis beat ini dan hari ini Ahad Kliwon, ya, kita ditakdirkan Allah untuk menerima kunci kemusyahadah yang kami sebut zikir sirul asrar. Jenengan titeni nggih, menawi jenengan di antara jenengan nanti ada yang sedo minggu kliwon, ya, titeni. Menawi jenengan besok ada yang sedo minggu kliwon, otomatis jenengan mesti husnul khotimah. Amin. Tatkala jenengan iki estu tidak hanya yastami'unal qaula, tapi juga wayat tabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 18. Sebagai pengikut setia Rasulullah itu tidak hanya sami'na saja, tapi juga wa'ato, melaksanakan apa yang telah diwahyukan Allah terhadap jenengan, yaitu zikir sirul asrar. Dengan catatan itu pun setelah terus selain minggu kliwon ya, apakah itu tidak husnul khotimah? Mesti husnul khotimah apabila jenengan tetap ngecoi Az-Zumar ayat apa? Ayat 18. Siapa ya Rasulullah? Siapa ya Allah? Golongan orang-orang yang menjadi pengikut setia Rasulullah. Alladzina yastami'unal qaula. Mereka yang telah hatinya dijatuhi sirul asrar. Lalu wayattabi'una ahsanahu, dia melaksanakan. Itulah tanda-tanda orang yang mendapat petunjuk hidayah. Mboten semua, Pak. Ya, mboten semuanya. Yes. Apa yang harus kita lakukan setelah kita berbaiat atau disambungkan talinya roh? Ada 4. Samin tulis ning ati. Pertama, lakukanlah kholwat setiap hari pagi sampai sore. Apa sih kholwat itu? Nyepeake ati roh sangka sakliyane Gusti, iku kholwat maknanya. Walaupun jasad ini bekerja, berinteraksi dengan sesama makhluk, silahkan, tapi peduli Allah di situ, temui Allah di situ. Dengan cara bagaimana? Sirul asrar, kembangno, lakokno asan di syu'aul basiro, merasakan, mengimani apa yang muncul dalam dirimu atau di luar dirimu, itu semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Wis, wonten mriku. Sambil sampean ucapno di dalam hati sampean dzikir sir. Allahu Allah, manakala jenengan iki mudahnya seperti itu. Paham? Inilah nanti yang akan menurunkan, Allah akan menurunkan waridnya di dalam hati sampean untuk mengusir nafsu sing dablek. Mohon maaf Bu nggih, kadang-kadang wong wedok nek ketemu wong wedok sing diomong apa? Riba rasan lah nyapa. Tanggane tuku kulkas iku lho yu paling yo utang. Lah nyapa. Tambah ngrusak ati. Wis ndelok Allah ya. Engkai anugerah. Tapi nek jenengan sing wis berzikir ini enggak akan. Aku yakin terjaga, dijaga oleh Allah. Enggak gampang ya. Wis. Pagi sampai sore wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Apa yang dilakukan Rasulullah, ayo kita lakukan. Pagi sampai sore jasad berinteraksi nyambut gawe dengan manusia, tetap hati berdik, sadar diri,
zikir yaitu sirrul asrar itu diem hati, sadar diri bahwasanya semua itu yang berperan, yang menggerakkan hanyalah Allah. Wis iki gini la ilaha illa anta pun dekat. Ikuti aja terus ikuti aja. Nanti Allah akan meletakkan ruhanian jenengan iki di ainul basyirah pada waktu yang Allah sudah tentukan sendiri. Makanya saya kasih waktu 40 hari 40 malam. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Nomor 2, khalwata kuwi ing dalem waktu wengi. Artine jasad iki kalau sudah tidak repot urusan dunia, gunakan ruhaniyah tetap berzikir. Mana yang diucap? Yaitu sir dan sirul asrar, dan atau cuman sirul asrar saja. Monggo. Waktu sholat gunakno sirul asrar iku fungsine di su'aul basyirah. Merasakan, mengimani dalam hati jenengan bahwasanya yang mendirikan, mengobahkan, menggerakkan Anda hanyalah hidup. Itulah Allah di dalam diri dan di luar di pun sibukno ati teng mriku. Walaupun krungu meong, langsung sampean ndelok sing gawe meong sapa? Mesti Allah. Terus iwake dipangan. Nyun sewu sampean ati njukuk sandal. Sapa sing ngongkon kucing iku mangan? Balik maneh Allah. Loh di situ. Orang kalau sudah dikira sir asrar iku mang jalan Pak Bu, loman. Mboten nanten njukuk paving diantem nang ngene kucing mak pek. Saonoke ngoten niku. Nggih, seadanya. Dendeng daman-daman karepe tak bungkus nang ngene Pak arepe budal kerja kok kate diawantem kancing lho klontang. Jenengan marah mboten? Jelas. Alhamdulillah cing, pangan terus nak. Terus no cek nih wareg. Kucing mesti seneng Pak. Gitu ya. Allah ya karim. Nguniku gampang nek ngomong, nek laku memang angel alias abot. Mengapa demikian? Karena kita belum terlatih zikir. Nek wis terlatih, oke. Tengah malam jenengan berkholwat. Sebelumnya kalau di tempat sepi atau sudah tidak berinteraksi dengan penggawean atau anak istri, mandi dulu, wudu dulu, sholat sunnah dulu, wasilah dulu, siapapun yang jenengan wasilai. Nek sampean kepingin cepet, khususon sedoyo kekasih Allah, Al-Fatihah. Dadi sanad sampean ditoriko wis katut kabeh wis. Iya. Kekasih Allah yang masih hidup juga katut. Gusti Allah gak bodoh. Gusti Allah alim, ilmun, ya. Langsung ngawan. Langsung habis itu langsung dikira sir lewat napas melebuhu metu Allah. Disertai hati sampean iku merasakan, mengimani yang mengeluarkan napas keluar ini adalah Allah. Itulah hidup zat yang maha suci yang melimputi napas mau. Wis gak apa-apa gak ketemu sih wong iku syu'aul basyirah terus, tapi tak elingno. Hati-hati sampai nek dilebokno alam jabarut, alam malakut jabarut lahut. Ingat iku duduk tujuanmu. Mesti sampean kok ditawani nafsu di situ. Pingin sogeh, pingin mulya, kepingin di mata manusia diwahno wong, mesti ngono-ngono. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani digoda setan ngaku-ngaku sebagai Allah. Hati-hati ya, apalagi kita sampai harus kecokan rapet taline Allah ikut dzikir sirul asr itu. Nek sampai gak kecokan rapet, siji sampai keweden ketakutan, loro sampai akan terbius dengan apa yang dihidangkan nafsu di situ. Fakotistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Pingin selamat tujuanmu iku solo usul Allah, ben gak kandek, ben gak berhenti di makom mukasyafah, biar ke musyahadah. Ngoten nggih? Tapi tidak semuanya.
iso uga jenengan gak katik mukasafah langsung dimusyaha, yaitu ainul basyirah. Tondone apa jenengan nek sampun teng ainul basyirah pun sampean titeni. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Dengan sendirinya apa yang muncul pada dirimu, di dalam hatimu bergelora akunya Allah. Setelah aku hamba ini sudah fana, sudah tiada. Itu yang muncul. Surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Yang mengucap ana itu adalah Allah, bukan hamba. Hambanya sudah fana, sudah tidak berfungsi. Paham? Satu. Nomor dua, bal yusyahiduna annal fa'il huwa Allah ta'ala. Di samping kita tidak mengakui semua itu datangnya dari kita, tetapi itu semuanya datangnya dari Allah. Yang terakhir adalah tatmainnul qulub. Hatimu ikut damai. Masih ditubruk motor, ya tetep ayem, jenjem, boten gampang muring. Makanya Bu sampai nek ndek bojo blodrep, muring-muringan, kongkon ngamalno dzikir sirul estu wis gak muring-muringan. Ketika diletakkan kekurangan, yo gak sumpek, yo gak khawatir. Ketika diletakkan kelebihan, yo gak meleki, dan lain sebagainya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, sucikan jasmaniahmu. Nek tadi kan rohaniah iki ya. Sekarang jasmaniah, bertoharohlah, bersucilah. Apa? Jogonen hadas cilik dan hadas besar. Nek mampu. Jogonen hadas cilik dan hadas besar, artinya ketika kita mengandung hadas cilik ndang wudu, ketika mengandung hadas besar ndang lekas junub, jinabat, ya. Yang kedua, apa makanan dan minuman yang diharamkan jangan pernah diminum dan jangan pernah dimakan selama 40 hari 40 malam. Terus manakala ingin puasa, silahkan Senin Kemis boleh, poso Daud boleh, poso weton hanya 1 selapan pisan boleh. Niatnya tapi harus membersihkan kotoran hati dalam rangka bertemu Allah. Yang terakhir 4, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sarahnya di sini adalah ij'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Patuwa ning hukum syariat jasmaniyahmu, patuwa ning hukum hakikat ruhaniyahmu. Jadikanlah hukum syariat menjadi hakikat. Dengan begitu supaya bisa makrifat datang Gusti. Contoh jenengan laku syariat, ninggal ke larangan, jalani print. Ketika saat itu hatimu jangan mengakui rasa sing muncul, iman yang muncul. Jangan kita makhluk hamba yang bisa melakukan. Tetapkan semuanya itu semata-mata datangnya dari Allah. Inilah tajalli Pak, akan bisa makrifat otomatis. Kula wangsuli malih sampai kudu kholwat juhud secara umum. Dikatakan umum, jasad iki berinteraksi dengan urusan dunia, ruhaniyah harus bertemu Allah dengan cara berzikirlah sirul asrar. Bila mana mudahnya itu didorong dikir sir terusno, dorongan ambek iku. Yang kedua, jenengan lakukanlah kholwat khusus. Dikatakan khusus, jasmani sudah enggak repot urusan dunia. Contoh waktu ing dalam sholat, contoh malam hari, ya. Yang ketiga, jagalah kesucian dohiriyah. Apa? Wudu, hadas kecil besar, nek mampu jogonen, nek gak usah. Yang kedua, jagalah makanan dan minuman yang diharamkan, jangan pernah dimakan. Yang ketiga, puasalah. Entah derek Senin Kemis, entah derek sampai iki poso Daud atau poso weton. Niati sampai iku hanya membersihkan kotoran hati dalam rangka takarrub menghadap Allah. Terakhir,
jadikanlah hukum syariat menjadi hakikat supaya bisa makrifat datang Gusti Allah. Itulah Bu, Pak, yang sudah kami sampaikan. Sudah jam 9:15. Sekarang sesi berikutnya yang terakhir, mbok pilih ada yang bingung takok kula wani wekdal. Kula wani wekdal, siapa yang ingin bertanya dengan materi yang sudah kusampaikan dan atau beat ini, monggo pun mingki sambil mikir-mikir sampai unjuk tuyone. Nggih, monggo menawi wonten sing tanglet ngacung mawon. Monggo, mikih tolong. Monggo bapak-bapak ingkang badhe matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun pirsa, Pak, bentenipun zikir sir kalian zikir sir Isra'an, sir Isra, Sirul Asrar. Sirul Asrar niku ingkang takut terus pundi, Pak? Napa la ilaha illallah napa la ilaha illa Allah. Ngeten, Pak. Zikir sir iku diucapno di dalam hati Allahu Allah sambil bebarengan keluar napas. Masuk Allah atau hu, keluar Allah atau hu, terserah. Tapi kudu sampean sertai sirul asrar. Praktek sirul asrar iku ya napa? Hati jenengan meyakini, merasakan kehadiran Allah di dalam napas itu, yang menggerakkan itu hanya Allah. Allah itu kan nama, Pak. Sing duwe nama Allah lewat sifat hidup. Lah wujude laisa kamislihi sayun. Wis, sampean terusno dzikir sing kula bimbing wau. Mengke sampean niku dibimbing Allah piyambak. Lewat warid yang ditaruh dalam hati sampean untuk mengusir penghalang-penghalang dalam hati sampean yang selama ini beriman terhadap selain Allah. Nanti iman sampean selain Allah itu dibuyarno, akhirnya ganti imannya hanya pada Allah. Akhirnya jenengan mengatakan la maujudan illallah di situ nanti. Itu caranya dilakukan setiap saat dan waktu. Waktu makan bisa, waktu minum bisa, waktu makaryo bisa, apapun. Intinya sibukkanlah hatimu hanya berbicara dengan Allah. Caranya berzikir. Itu caranya berkomunikasi dengan Allah, hanyalah dengan cara berzikir. Nggih. Nggih, sedaya mulai awal sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.